Aku, hatiku. Pemimpin kerajaan mayat menatap kosong pada hatinya di tangan Qin Chen, ketidakpercayaan di matanya, seolah-olah dia terkejut. Hati itu benar-benar diambil oleh pihak lain begitu cepat. Hatimu memang hitam. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan melihat detak jantung di tangannya. Itu jelas merupakan jantung dari mayat kuno, tapi saat ini sedang berdetak, memancarkan gas beracun yang pekat ini berisi kekuatan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Dan ketika ditempatkan di dunia luar, itu cukup untuk mencemari bidang bintang dan merusak kehampaan yang tak ada habisnya. Namun di tangan Qin Chen, tidak peduli bagaimana jantungnya berdetak saat ini, tidak peduli berapa banyak gas beracun yang tersisa, itu diblokir oleh Qin Chen dan tidak dapat menembus sama sekali. Orang dari alam semesta awal ini, pasti berada di level kaisar, dan kemungkinan besar adalah kaisar jangka menengah. Tidak, bahkan di antara kaisar jangka menengah, dia pasti yang terbaik. Mungkin, bagaimana alam semesta awal bisa melahirkan seorang kaisar agung. Orang yang kuat, dan orang yang kuat di tahap tengah alam kaisar agung. Ini sepenuhnya melanggar aturan alam semesta. Mengapa saya belum pernah mendengarnya pria yang menakutkan sebelumnya? Mungkinkah dia belum pernah keluar dari wilayah bintang ke-13 selatan? Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Qin Chen melakukannya, penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, Saroye, dan penguasa kerajaan mayat semuanya terkejut. Dengan satu gerakan, mereka sudah memahami kesenjangan antara mereka dan Qin Chen. Tidak peduli apa tingkat kultivasi lawannya, tidak mungkin mereka bisa mengambil hati pemimpin kerajaan mayat dalam satu gerakan. Semua kaisar berkuasa yang hadir saat ini merasakan tekanan yang tak terlihat, dan beberapa bahkan merasa hati kaisar mereka sendiri bergetar. Pada saat ini, mereka juga menyadari, karakter menakutkan sepertinya telah lahir di Laut Kosmik Selatan ini. Kesombongan di wajah pemimpin kerajaan mayat benar-benar lenyap. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri dan berkata dengan gemetar, "Kamu, Yang Mulia, tinggalkan hatiku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, luangkan waktumu, aku." Satu gerakan sementara itu, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Qin Chen sama sekali. Bahkan jalan racun mayatnya tidak dapat mencemari lawan sedikitpun. Jika dia terus bertarung, dia tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Kemenangan melepaskanmu. Qin Chen memandang dengan acuh tak acuh pada pemimpin kerajaan mayat di depannya. Di dalam dirinya, Qin Chen melihat dosa yang tak ada habisnya, banyak kelompok etnis yang mati secara tidak adil, dan tak terhitung banyaknya jiwa yang sengsara dan mengaum. Kamu membunuh begitu banyak kelompok etnis yang tidak bersalah dan membunuh begitu banyak makhluk hidup. Ketika kamu membunuh mereka, pernahkah kamu berpikir untuk menyelamatkan mereka? Mata Qin Chen dingin. Dari kelompok tentara bayaran hukuman surga, dari mulut kaisar kuno senior, dan dari penguasa kerajaan mayat, dia melihat banyak hal yang membuatnya jijik. Dia dapat menerima bahwa beberapa makhluk akan melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa orang-orang ini menganggap makhluk hidup sebagai hal yang sepele. Mempermalukan dan menindas mereka sesuka hati, dan membunuh sesuka hati. Apa perbedaan antara pria dan binatang seperti itu? Kata-kata itu jatuh. Di hadapan semua orang, Qin Chen meremasnya dengan tangannya yang besar, dan ledakan, jantung gas beracun dari pemimpin kerajaan mayat diledakkan oleh Qin Chen di tempat. Berubah menjadi gas beracun yang mengepul dan menghilang melalui jalan. Di telapak tangan Qin Chen, aura pembunuh yang mengerikan melonjak, langsung memusnahkan jalan beracun dan mencekiknya sepenuhnya. Bagaimanapun juga, jantung gas beracun ini adalah tempat kentalnya jalan gas beracun Kaisar Agung. Ia juga bernilai banyak uang di lautan kosmik ini. Ia dapat dijual dengan harga yang bagus alam semesta awal, juga dapat memperkuat asal-usul alam semesta awal. Tapi Qin Chen menganggapnya kotor dan lebih memilih menghancurkannya sepenuhnya daripada menyimpannya. Kamu. Melihat Qin Chen langsung menghancurkan hatinya, pemimpin kerajaan mayat terkejut. Dia tiba-tiba mundur, dan pada saat yang sama, kilatan ganas melintas di matanya, dan dia meraung, meledak. Ledakan. Dia sebenarnya langsung meledakkan jenazahnya yang telah dikorbankan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, dan energi mayat yang mengerikan meledak seketika.
Seperti ledakan bom nuklir, menyebar ke segala arah. Di antara mayat ungu emas yang meledak, sisa jiwa naik ke langit secara diam-diam dan dengan keras menyapu dunia yang jauh. Itu adalah semangat pemimpin kerajaan mayat. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Qin Chen. Jadi dia tidak ragu-ragu pada saat kritis dan menggunakan tubuhnya yang menghancurkan dirinya sendiri untuk melukai Qin Chen sambil mencari peluang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, saat melarikan diri, energi mayat yang menakutkan memenuhi jiwanya, menyapu Tuoba Xiongba dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Kelilingi Wei dan selamatkan Zhao. Dia khawatir ledakan diri mayatnya tidak akan sepenuhnya meninggalkan Qin Chen, jadi dia segera menggunakan kekuatan jiwa mayat untuk mencemari dunia. Dengan desir, seperti hantu, jiwa penguasa kerajaan mayat tiba-tiba menghilang dalam sekejap, seolah-olah telah melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang sepenuhnya. Pemimpin kerajaan mayat itu gila. Mayat yang meledak sendiri dan pemisahan jiwa dari tubuh, apakah ini berarti akumulasi era yang tak terhitung jumlahnya telah dibuang? Tegas. Xin Nantian, penguasa kota Jinhu, Saroye dan murid kaisar lainnya menyusut pada saat ini, dan mereka semua terkejut. Terlepas dari sikap mereka sebelumnya terhadap pemimpin kerajaan mayat. Fakta bahwa pihak lain dapat langsung mengambil tindakan tegas dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka, dan mereka tidak berani meremehkannya sedikitpun. Seberapa mengerikankah penghancuran diri seorang kaisar agung? Ledakan. Raungan yang mengejutkan bergema di antara langit dan bumi, dan kekuatan mengerikan dari kaisar agung akan meledakkan bidang bintang sepenuhnya. Tuan Chen, Tuoba Xiongba dan lainnya yang dipenjara dalam kehampaan dan tidak bisa bergerak juga tampak ngeri. Begitu aura mayat pemimpin kerajaan mayat menyebar, seluruh 13 wilayah selatan akan tercemar dan berubah menjadi mayat. Lautan negara. Apakah kamu akan meledakkan dirimu di depanku? Qin Chen mendengus dingin, dengan mata dingin, tapi tanpa rasa panik. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget Xin Nantian dan orang kuat lainnya, lautan kematian kembali menyapu tubuh Qin Chen. Wow! Laut mati melayang, menutupi dunia tanpa akhir dalam sekejap. Di mata semua orang yang tidak percaya, tubuh penguasa kerajaan mayat yang meledak sendiri melayang dalam sekejap setelah terkontaminasi oleh laut mati. Tubuh yang telah menghancurkan dirinya sendiri langsung berhenti menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi mayat yang mengambang di laut mati. Qin Chen segera menyingkirkan mayat pemimpin kerajaan mayat. Mayat kuno ungu emas setingkat kaisar masih bisa dipelajari dan tidak bisa disia-siakan. Pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekosongan di 33 wilayah selatan yang telah dipenjara langsung terbuka. Dan Tuoba Xiongba dan yang lainnya juga melanjutkan tindakan mereka. Melihat pemandangan ini, naga leluhur di kejauhan begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada leluhur naga sejati. Sayang, tahukah kamu, alasan kenapa aku berbicara seperti itu sebelumnya adalah karena aku tahu itu Nak Qin Chen. Tidak, Tuan Chen pasti akan baik-baik saja. Kaisar hebat macam apa, dia bukan sekadar semut di tangan Tuan Muda Chen. Membunuh seorang kaisar hebat itu seperti mengambil sesuatu dari tas. Sejujurnya, saat pertama kali saya melihat Tuan Muda Chen di medan perang semua ras, kuharap sekarang putranya memiliki masa depan seperti itu. Dia akan bergabung dengannya dalam petualangannya. Naga leluhur sangat bersemangat, matanya bersinar. Di sampingnya, penguasa Istana Anyou dan yang lainnya juga terkejut. Penguasa Istana Anyou buru-buru melihat ke arah Fang Muling yang berada di samping, dan berkata melalui pesan. Linger, aku memintamu untuk menyukai beberapa wanita simpanan, dan kamu menjilat beberapa wanita simpanan. Atas mereka semua, bagaimana? Para simpanan sebelumnya mengikuti Tuan Chen ke dunia bawah, dan Anda tidak punya kesempatan. Sekarang simpanan sudah kembali, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Petik 2. Wajah Fang Muling memerah dan dia marah. Transmisi suara berkata, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Tuan Istana Anyou merasa cemas, dan memandang Fang Muling dengan kebencian dan berkata, Linger, tolong jangan menjawab dengan tidak tepat. Masalahnya adalah,
Pemimpin kerajaan mayat adalah Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya di laut alam semesta selatan. Dia dibunuh oleh Tuan Chen begitu saja. Kaisar Agung, tahukah Anda betapa hebatnya seorang kaisar? Adalah nenek moyang Tuoba dari keluarga Tuoba, tidak lebih dari itu. Ini adalah transendensi tingkat ketiga, ikuti saja kaisar dan taklukkan dunia. Petik 2. Jika Anda bisa naik ke tempat tidur Tuan Chen, apalagi menjadi seorang istri, meskipun demikian. Kamu adalah seorang selir, kuburan leluhur keluarga Fangku akan dipenuhi asap. Fangmu, Ling. Dia tersipu malu. Ada seorang ayah di dunia ini yang membiarkan putrinya menjadi selir bagi orang lain. Apakah ada hal seperti itu? Kepala Istana Anyou sekali lagi mengingatkan dengan tergesa-gesa, Linger, seperti yang ayahku katakan, kamu harus ingat bahwa masa depanmu terkait dengan masa depan keluarga kita. Tuan Istana Anyou sudah dapat memikirkannya, apa yang akan terjadi pada Qin Chen seperti saat dia meninggalkan 13 wilayah selatan. Saat itu, saya khawatir saya akan menjadi agung di seluruh laut semesta selatan. Sayangnya, usaha seumur hidup sebuah keluarga tidak sebaik seorang anak perempuan yang menikah dengan baik. Saya bertekad untuk mengambil ayah mertua murahan ini sebagai miliknya. Penguasa Istana Anyou diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa inilah tujuan yang akan dia perjuangkan untuk di masa depan. Sementara semua orang terkejut, ekspresi Patriark Tuoba berubah dan dia berkata dengan cemas, sangat disayangkan bahwa pemimpin kerajaan mayat melarikan diri. Jika seorang kaisar agung, bahkan hanya sisa jiwa, ingin berurusan dengan 13 wilayah selatannya pasti akan melakukannya, menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan banyak bahaya. Hanya Xiao Yao Supreme yang mengerutkan kening dan melihat sekeliling ke kehampaan. Qin Chen bukanlah tipe orang yang tidak memiliki rencana cadangan. Bisakah dia benar-benar membiarkan pemimpin kerajaan mayat melarikan diri? Melihat Qin Chen melihat kehampaan tidak jauh, dia tiba-tiba mencibir, haha, Yang Mulia sengaja berpura-pura melarikan diri. Tetapi Anda bersembunyi di sini, mengira saya tidak menyadarinya. Ruang kosong. Sinantian dan kaisar lainnya juga menoleh dengan kaget, karena dalam persepsi mereka, mereka tidak menemukan pemimpin kerajaan mayat bersembunyi di sana. Tapi begitu mereka melihat ke atas, terdengar ledakan, dan sisa hantu bergegas keluar dari sana, dan bergegas menuju Sisi dan yang lainnya dengan marah. Nak, bagaimana kamu bisa menemukanku? Itu adalah jiwa penguasa kerajaan mayat. Dia sangat terkejut dan marah sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa ditemukan oleh Qin Chen saat bersembunyi seperti ini. Bab 5737. Datang untuk memberi selamat. Tangkap orang-orang itu. Pemimpin kerajaan mayat dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kekuatan Qin Chen sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya putus asa, jadi dia tidak melarikan diri dengan paksa dari sini, sebaliknya. Dia menggunakan teknik rahasia jangkrik emas untuk melarikan diri dari cangkangnya dan dengan sengaja mengintai ke samping. Saya hanya ingin menggunakan trik menjadi gelap di bawah cahaya agar tidak dikejar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasianya bahkan tidak ditemukan oleh Saroye di antara binatang komodo, tapi Qin Chen melihatnya sekilas. Dalam krisis ini, dia tidak punya pilihan selain menerkam beberapa orang di lapangan yang tampaknya paling penting bagi Qin Chen. Wanita cantik yang berdiri di samping Qin Chen jelas merupakan sahabat Tao dari pria aneh dan kuat di alam semesta asli ini. Selama dia bisa menangkap orang-orang ini dan memurnikan mereka menjadi mayat wanita, pihak lain pasti akan jatuh ke dalam perangkap tikus itu. Aku hanya bisa membiarkan diriku pergi. Saat itu, dia pasti bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Ini adalah metode terbaik yang bisa dilakukan oleh pemimpin kerajaan mayat dengan tergesa-gesa. Boom! Di depan semua orang, pemimpin kerajaan mayat itu secepat kilat, dia muncul di depan Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Beberapa nyonya. Setelah melihat ini, wajah naga leluhur purba dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka semua melangkah maju untuk membantu melawan. Namun, di bawah tekanan kaisar yang menakutkan, pemimpin kerajaan mayat, naga leluhur purba dan yang lain pergi. Dia bilang dia melangkah maju untuk bertarung, tapi dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali.
Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tangan penguasa kerajaan mayat menyelimuti Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Adegan yang terjadi di antara kilat dan batu api juga membuat Sinantian dan kaisar besar lainnya di kejauhan terkagum-kagum. Luar biasa. Pemimpin kerajaan mayat sangat bijaksana sehingga dia bisa menemukan cara untuk bertahan hidup di saat yang menyedihkan ini. Ya, dengan kekuatannya, jika jiwa setelah penghancuran diri bertekad untuk melarikan diri, mungkin tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini adalah cara paling inferior untuk melarikan diri dari kejaran orang kuat dari alam semesta asli. Sebaliknya, dia bersembunyi di samping, diam-diam menemukan momen yang tepat, dan berjuang untuk hidupnya untuk bertahan hidup. Wanita yang menjebak pria itu dengan paksa, memaksa pihak lain untuk membiarkanmu hidup, ini memang cara paling sempurna untuk bertahan hidup. Penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, dan Sinantian semuanya menghela nafas. Dalam hati dan diam-diam mengkomunikasikan bahwa pada saat kritis ini, penguasa kerajaan mayat benar-benar dapat melakukannya. Menghasilkan trik seperti itu sesuai dengan reputasinya yang telah lama ada. Di antara sedikit orang, hanya Saroya yang melarikan diri dengan keterkejutan, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Bagaimana orang-orang di alam semesta asli bisa dengan mudah diperas? Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qin Chen akan ketakutan dan marah, dan tidak sabar untuk melangkah maju untuk menyelamatkan, semua orang tiba-tiba tercengang. Dihadapkan dengan metode bertahan hidup dari penguasa kerajaan mayat, Qin Chen tidak bergerak sama sekali. Tapi tersenyum di sudut mulutnya, ada sedikit sindiran di sudut mulutnya. Apakah ini? Denyut yang tidak bisa dijelaskan muncul di benak semua orang. Ada suatu situasi. Jiwa penguasa kerajaan mayat berubah menjadi kanopi pada saat ini, dan telah menyelimuti Sisi dan yang lainnya, namun proses yang sangat mulus membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu dari mana kegelisahan ini berasal, saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa mengubah jiwanya menjadi tangan raksasa, dan dia akan menjemput Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Haha. Tepat ketika kekuatan jiwanya hendak menyentuh Sisi dan yang lainnya, sebuah tawa bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, mata dingin Sisi terlihat, menghadap Presiden Kerajaan Mayat mengulurkan tangannya. Puff! Rasa sakit yang tajam melonjak seperti air pasang. Penguasa Kerajaan Mayat membuka matanya lebar-lebar karena ngeri. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dengan ketakutan bahwa jiwanya seperti ikan di air, langsung dipukul oleh wanita itu di depannya. Kamu juga Kaisar Agung. Aura kematian kaisar yang menakutkan datang dari telapak tangan lawan, memenjarakan jiwanya untuk sesaat. Ledakan. Pemimpin kerajaan mayat sangat ketakutan sehingga kekuatan jiwa kaisar yang menakutkan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia buru-buru ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Di telapak tangan Sisi, nafas kematian yang dingin muncul. Nafas kematian ini langsung berubah menjadi duri tajam, langsung menusuk jiwa penguasa kerajaan mayat ke dalam kehampaan dan menggantung lurus di sana. Ah! Jeritan kesakitan keluar dari mulut pemimpin kerajaan mayat, seperti hantu yang melolong. Sakit, sungguh menyakitkan. Jejak aura kematian seperti ribuan jarum, terus-menerus mencekik jiwanya, menyebabkan jiwanya langsung jatuh ke dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan kekuatan jiwa kaisarnya seperti bayi di depan aura kematian lawan, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Apa, orang ini juga seorang kaisar? Tidak jauh dari situ, murid penguasa kota Jinhu tiba-tiba menyusut dan mereka memandang Sisi dengan tidak percaya. Ketika Sisi tidak mengambil tindakan sebelumnya, mereka tidak dapat merasakan kultivasi Sisi sama sekali. Sekarang ketika Sisi mengambil tindakan, aura kematian yang mengerikan memenuhi udara, membuat penguasa kota Jinhu dan yang lainnya merasa terjebak dalam jurang kematian. Rasanya Anda sudah gila saat itu juga. Ini mengerikan. Di alam semesta awal yang kecil ini, sebenarnya ada dua kaisar yang kuat. Ini bukan apa-apa, tetapi kekuatan dari dua kaisar yang kuat ini sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang dampak, seperti tsunami, benar-benar membingungkan penguasa kota Jinhu dan lainnya. Beberapa orang saling memandang, dan ada sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Hati mereka gelisah, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka ingin melarikan diri dari sini. Namun,
Ketika mereka melirik Qin Chen dan Sisi, kaki mereka berakar dan mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka masih belum tahu bagaimana sikap pihak lain terhadap mereka. Jika mereka pergi dengan gegabah, hal itu akan menarik perhatian pihak lain dan memancing niat membunuh pihak lain, yang akan merepotkan. Untuk sesaat, bahkan Kaisar Iblis Darah, yang awalnya paling ganas, kini menurunkan alisnya dan menyeringai, memperlihatkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis. Dalam kehampaan, Qin Chen bahkan tidak memperhatikan beberapa orang, dia hanya melihat ke arah Sisi dan melihat Sisi tersenyum sedikit. Ketika dia mengangkat tangannya, jiwa penguasa kerajaan mayat telah tiba di depan Qin Chen. Chen, aku serahkan orang ini padamu. Sisi memandang Qin Chen dan merapikan rambutnya. Selama seluruh proses, rambutnya tidak berantakan sama sekali, dan senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Sekarang Yin Dan yang telah bergabung, mengambil alih lautan bencana abadi di dunia bawah, dan memahami sisi sungai orang mati. Meskipun dia hanyalah seorang kaisar awal, dengan pemahaman dan kekuatan jalan besarnya, bahkan 10 raja dari kerajaan mayat tidak cukup untuk dia bunuh. Kamu, lepaskan aku. Aku memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keturunan klan surgawi. Jika kamu membunuhku, klan surgawi pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ketakutan saat ini dan berkata kepada Qin Chen berkata dengan ngeri. Mengancam saya. Qin Chen tersenyum, tetapi senyumannya dingin. Jadi, Anda sengaja membiarkan kelompok tentara bayaran datang hari itu. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi memang pernah ada di sini. Pemimpin kerajaan mayat menjadi gelisah dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya menyatakan fakta. Klan surgawi adalah salah satu kekuatan teratas di lautan alam semesta. Ia memiliki sejarah yang panjang. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi berada di bawah komando klan surgawi. Para antek saya, bukan niat saya agar mereka datang ke sini, tetapi saya tidak bisa menghentikan mereka. Karena Anda tahu kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, Anda harus tahu betapa kuatnya surgawi klan adalah. Jika kamu membiarkanku pergi, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pemimpin kerajaan mayat ketakutan. Di kejauhan, penguasa kota Jinhu dan kaisar lainnya diam-diam terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa penguasa kerajaan mayat memiliki hubungan dengan klan surgawi, salah satu kekuatan kuno di laut semesta dikonfirmasi. Sekarang tampaknya berita ini benar adanya. Tapi apakah yang disebut keturunan klan surgawi ini dibuat oleh pemimpin kerajaan mayat untuk bertahan hidup, atau apakah memang ada orang seperti itu? Jadi, kamu tahu banyak tentang klan surgawi. Qin Chen memandang pemimpin kerajaan mayat dengan senyum tipis. Ya, saya telah berjalan di wilayah klan surgawi dan mengalaminya dengan keturunan klan surgawi. Pemimpin kerajaan mayat mengira Qin Chen takut, jadi dia buru-buru berkata. Haha, itu benar. Untuk mengenang Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman hari itu, tidak banyak berita tentang klan surgawi. Dari jiwamu, kamu seharusnya bisa mengekstrak banyak hal. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia membanting tangan besarnya. Dia menjulurkannya, dan dengan kepulan, dia langsung menembus jiwa penguasa kerajaan mayat. Kamu, pemimpin kerajaan mayat menatap Qin Chen tak percaya dengan mata lebar dan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia pindah dari klan surgawi, orang ini akan berani menyerangnya. Dia takut membuat marah klan surgawi. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati. Dalam jeritan melengking, jiwa pemimpin kerajaan mayat langsung dihancurkan oleh Qin Chen, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruangan dengan ledakan seperti air pasang. Dalam pikiran Qin Chen, ada beberapa kenangan negatif dalam jiwa pemimpin kerajaan mayat. Jeritan, ratapan, dan jeritan jiwa yang kesal yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memengaruhi jiwa Qin Chen. Jika itu adalah kaisar biasa yang datang ke sini, dia mungkin akan menjadi gila saat itu juga dan jiwanya hancur. Namun, Qin Chen, yang telah mengalami pertempuran di dunia bawah, tidak takut dengan dampak seperti itu saat ini. Dia telah benar-benar melupakan jiwa penguasa kerajaan mayat, sadari sepenuhnya. Kamu binatang buas. Qin Chen, yang membuka matanya dan melihat segala sesuatu di jiwa penguasa kerajaan mayat, mendengus dingin.
Matanya menjadi lebih dingin. Kaisar yang hebat. Sinantian dan yang lainnya tidak berani sombong saat ini. Mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, kami, di sini untuk memberi selamat kepada teman kecilku, tidak, untuk memberi selamat kepada senior karena telah melampaui lautan alam semesta. Sungguh besar acaranya, benar-benar memuaskan. Ya, kami di sini untuk memberi selamat kepada senior kami. Penguasa kota Ember Emas, Kaisar Iblis Darah, dan Saroye juga buru-buru memberi hormat dan mengangkat tangan mereka, dan harta karun langsung muncul di tangan mereka. Ini hadiah kecil. Terimalah senior. Pemimpin kerajaan mayat dibunuh oleh Qin Chen dalam sekejap, benar-benar membuat takut beberapa orang. Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengaktifkan cara berdosa di tubuhnya. Berdengung. Dalam sekejap, aura berdosa beberapa orang muncul dengan jelas di depan mata Qin Chen. Bab 5738 Kekuatan Dosa. Bum bum bum. Di bawah cara berdosa yang dikendalikan oleh Qin Chen, aura dosa melonjak dari semua orang di depannya. Di antara mereka, yang memiliki aura dosa paling kecil sebenarnya adalah binatang komodo yang tampak paling ganas, Saroye. Aura merah samar dosa itu seperti selubung asap tipis, melayang di sekelilingnya, mengelilinginya dan tidak pernah hilang. Yang sedikit lebih kaya adalah penguasa kota Ember Emas, seperti aliran sungai yang mengalir, berlama-lama di sekelilingnya. Berikutnya adalah Kaisar Iblis Darah, seorang pria yang banyak membunuh di Laut Semesta Selatan dan memiliki reputasi yang sangat jahat. Aura dosa di tubuhnya seperti sungai merah pucat yang panjang, terus mengalir, perkasa dan sangat mencolok mata. Namun, hal tersebut masih bisa ditoleransi. Orang dengan aura paling berdosa sebenarnya adalah Sinantian, pemimpin kerajaan Nando Buddha yang pernah bertarung dengan penguasa kerajaan mayat sebelumnya. Dengan ekspresi ramah di wajahnya, aura dosa membubung ke langit. Rasanya seperti asap yang mengepul, sangat menakutkan. Dosa hitam. Murid Qin Chen menjadi dingin. Di antara pembagian dosa, dosa hitam sudah menjadi dosa teratas. Begitu aura dosa semacam ini muncul, seringkali karena pihak lain mengendalikan hidup dan mati banyak orang dan mengubah nasib banyak orang, karena dalam keadaan normal. Anda hanya perlu daripada membunuh secara sembarangan, kekuatan dosa paling banyak adalah dosa berdarah seperti Kaisar Iblis Darah. Dosa hitam, seperti pemimpin kerajaan mayat, yang memurnikan semua orang menjadi mumi dan terjebak dalam kedalaman dosa. Di bawah tatapan Qin Chen, penguasa kota Jinhu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Dan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Apa yang akan dilakukan orang ini? Senior, Kaisar Iblis Darah dan Saroye berkata dengan gemetar, dengan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Sekarang kedua orang itu adalah yang paling menakutkan di hati mereka. Yang satu adalah orang yang menyebarkan nama jahat di Laut Semesta Selatan, dan yang lainnya adalah klan monster bintang kosmik keduanya, jika Qin Chen tidak senang. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka. Senior, kami dengan tulus ingin datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda. Sungguh suatu berkah bagi Laut Alam Semesta Selatan kami untuk memiliki keagungan yang tak tertandingi seperti senior kami. Kaisar Setan Darah gemetar, bola muncul di depannya seketika. Pada saat ini, segera setelah bola berwarna darah muncul, roh jahat yang mengerikan naik ke langit. Di dalam roh jahat ini, ada tekanan energi jahat yang bergulir, yang memenuhi udara dan membuat semua orang merasa bahwa mereka tidak bisa bernapas. Lihat itu, ini adalah manik jahat iblis yang telah disempurnakan oleh juniornya selama banyak zaman. Manik jahat iblis ini berisi darah roh jahat yang telah dipraktikkan oleh juniornya selama bertahun-tahun. Tapi jangan khawatir. Kejahatan jahat darah ini manik auranya jelas tidak diperoleh dengan membunuh orang lain seperti pemimpin kerajaan mayat. Tetapi energi jahat alam semesta yang dipadatkan oleh kerja keras generasi muda siang dan malam. Anda selalu dapat mengujinya. Kaisar Iblis Darah gemetar dan buru-buru mengumpulkan ini. Sebuah manik iblis dikirimkan ke Qin Chen, yang sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Nasib pemimpin kerajaan mayat sebelumnya sangat merangsang dirinya, sehingga ia tidak berani gegabah sama sekali, dan segera mengeluarkan harta paling berharga yang ada di tubuhnya.
Kehilangan uang dan menghilangkan bencana adalah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya saat ini. Saroye awalnya tidak gugup, tapi sekarang dia buru-buru berkata, "Senior, saya dari klan Komodo." "Kenapa, nak, kamu mengancam Tuan Chen?" Naga leluhur mendengus dingin ketika mendengar ini. "Tidak, bukan itu maksudku." Saroye terkejut, matanya tiba-tiba melebar, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu bahwa senior sebelumnya telah menghilangkan ingatan tentang pemimpin kerajaan mayat, dan menurutku bahwa para senior mungkin tidak tahu banyak tentang hal-hal di laut alam semesta. Klan Komodo saya adalah salah satu klan tertua yang masih hidup di laut semesta, dan kami memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang laut semesta." Slip giok muncul langsung di tangan Saroye. "Ini Komodo saya." Slip giok informasi tentang klan binatang mencatat beberapa informasi tentang pengalaman klan Komodo saya di laut kosmik selama bertahun-tahun itu akan berguna bagi para senior. Dan saya bersedia mempersembahkannya kepada para senior. Saroye berkata dengan panik bahwa dia bertekad untuk memimpin klan Komodo di masa depan dan menjadi pemimpin terhebat binatang Komodo. Akan sangat tidak adil jika mati di sini seperti ini. Apakah ada hal yang bagus? Mata naga leluhur berbinar dan dia menatap lurus ke arah slip giok sederhana. Dibandingkan dengan Kaisar Iblis Darah dan Saroye, penguasa kota Jinhu dan Sinantian jauh lebih santai. Salah satunya adalah penguasa kota kuno Nanxian Xianhai, dan yang lainnya adalah penguasa kerajaan Buddha Nandou reputasi dengan dunia luar. Saya yakin Qin Chen itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Di bawah tatapan panik atau gugup semua orang, Qin Chen mengambil langkah maju, mengabaikan Kaisar Iblis Darah dan Saroye. Dengan satu langkah, dia langsung berada di depan Sinantian. Hah! Sinantian merasakan angin kencang bertiup di depan matanya, dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. "Senior," Sinantian mengatupkan kedua tangannya, menekan ketenangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Buddha saya pengasih, siapa kamu, senior?" "Buddha saya pengasih." Melirik ke arahnya, "Karena budaku penuh belas kasihan, mengapa dosa di tubuhmu begitu berat?" "Aura dosa di tubuhmu tidak lebih lemah dari aura penguasa kerajaan mayat. Berapa banyak orang tak bersalah yang telah kamu bunuh?" Ketika Sinantian mendengar ini, dia langsung tahu siapa yang datang. Dia terkejut di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Amitabha, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan ini, senior. Saya adalah pemimpin kerajaan Dou Buddha di Hainan, alam semesta selatan. Di kerajaan Buddha kita, semua orang berbuat baik dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya tidak tahu dari mana dosa itu berasal. Jangan sembunyikan itu di depan saya." Qin Chen mencibir, "Dosa Anda adalah yang paling serius di antara orang-orang di sini. Senior, kamu pasti salah melihatnya." Sinantian terkejut, keringat perlahan mulai terbentuk di dahinya. Penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, dan Saroye tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Mereka melihat ke sini dengan kejutan rahasia. Sungguh mengejutkan bahwa senior ini benar-benar mendekati Tuan Sinantian. Dari segi reputasi, Sinantian bisa dikatakan yang terbaik di antara mereka. "Senior, aku tidak tahu apa yang seniormu bicarakan. Karena senior tidak menyukaiku, maka aku pergi dulu. Aku juga berharap senior di masa depan bisa mengguncang lautan kosmik dan berpromosi, kekuatan laut kosmik selatan kita." Sinantian berkata, "Tanpa sadar aku hanya ingin mundur dan pergi." Dosa sekali jika ingin pergi sekarang." Qin Chen mendengus dingin, "Tidak apa-apa jika kamu tidak muncul di sini. Sekarang aku sudah melihatnya, aku tidak bisa hanya duduk diam." Setelah kata-kata itu jatuh, tangan kanan Qin Chen tiba-tiba terulur. Aum! Saat Qin Chen mengambil tindakan, Sinantian, yang telah lama waspada, terkejut. Dia buru-buru mengatupkan kedua tangannya, dan dengan suara mendengung, cahaya keemasan bertahan di sekelilingnya, dan mangkuk emas sederhana melayang di depannya dalam sekejap. Berubah menjadi perisai emas raksasa berdiri di antara dia dan Qin Chen. Ada tanda ungu emas tua yang mengalir di perisai emas, memancarkan kekuatan kaisar yang membuat jantung berdebar-debar. Mangkuk emas ungu. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah diam-diam terkejut. Ini adalah harta nasional terkuat kerajaan Buddha Nandou.
Ini adalah harta setingkat kaisar yang dapat menyelamatkan semua makhluk hidup diselimuti olehnya akan dihancurkan. Lautan penderitaan tidak ada batasnya, tetapi ketika Anda berbalik, Anda akhirnya akan berlindung di bawah sinantian.